Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin yang saya hormati Ibu Helmi dan juga teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Lindi Saraswati dan dalam kesempatan pidato hari ini saya akan membicarakan tentang tanggung jawab kita sebagai seseorang yang memiliki mimpi dan cita-cita yang tinggi. Saya yakin bahwa semua yang ada di sini memiliki cita-cita dan mimpi yang cukup besar, tetapi cukup sulit juga jika kita tidak memiliki tanggung jawab dan kemauan untuk menggapai cita-cita atau mimpi tersebut. Sekarang saya akan bertanya, apa pentingnya tanggung jawab itu sendiri? Bagi saya, bertanggung jawab merupakan salah satu hal terpenting karena hal tersebut merupakan salah satu aspek yang dapat membuat diri kita tumbuh menjadi seseorang yang lebih dewasa dan membantu kita untuk memiliki kehidupan yang lebih teratur. Biasanya tanggung jawab akan lebih terbentuk seiring dengan pertumbuhan kita. Hal ini dikarenakan sikap tersebut berasal dari dalam hati dan kemauan sendiri untuk melakukan kewajiban kita sendiri. Dengan adanya tanggung jawab, kita remaja yang masih dalam fase pertumbuhan pun juga akan lebih berhati-hati pada saat melakukan sesuatu. Tidak hanya itu, dengan adanya tanggung jawab, kita dapat menjadi seseorang yang berani dalam mengambil sebuah tindakan. Maka dari itu, tanggung jawab kita sebagai seseorang yang memiliki cita-cita yang tinggi adalah belajar dengan tekun, jujur dengan diri sendiri, dan juga memiliki antusias yang tinggi untuk menggapai cita-cita kita. Saya yakin bahwa semua orang yang ada di sini tahu bahwa belajar dengan tekun merupakan salah satu tanggung jawab yang harus dilakukan pada saat kita ingin mengejar cita-cita kita. Sejujurnya bagi saya, belajar dengan tekun atau belajar merupakan salah satu kegiatan yang masih sulit untuk dilakukan. Dan setiap kali saya mau belajar, saya harus ada motivasi dan kemauan. Terkadang pada saat kita bermimpi atau memikirkan cita-cita kita, kita hanya sekedar bermimpi dan masih susah untuk mendapatkan motivasi untuk belajar. Begitupun juga dengan saya. Saya punya mimpi untuk berkuliah di salah satu universitas yang cukup terkenal, yaitu Columbia University. Dan meskipun begitu, masih sulit bagi saya untuk memotivasi diri saya untuk belajar dengan sangat tekun. Ayah saya yang sangat saya kagumi dan juga hormati, ia selalu berkata pada saya, tidak apa-apa memiliki mimpi yang tinggi, tetapi jangan terlalu memikirkannya. Pelan-pelan saja dulu, dan setiap kali kamu memiliki tugas, anggap saja tugas itu adalah mimpimu. Mendengar kata-kata ini, saya pun termotivasi untuk belajar dengan lebih tekun. Pada saat saya kelas 8, saya masih ingat akan ada ujian matematika yang akan datang. Sejujurnya saya tidak pernah mendapatkan nilai yang memuaskan di pelajaran ini. Tetapi saat itu saya sangat ingin mendapatkan nilai yang dapat memuaskan diri saya dan kedua orang tua saya. Karena hal tersebut, hari sebelum ujian, saya belajar dengan sangat serius. Pada saat saya pulang sekolah, saya pun bergegas untuk mempelajari topik-topik yang akan keluar di ujian nanti. Saya terus-menerus mengulang pelajarannya hingga larut malam. Meskipun saya sudah paham dengan pelajarannya, terkadang saya masih belum yakin dengan diri saya sendiri. Hal inilah yang membuat saya tidak berhenti belajar. Pada saat ujian, saya merasa saya dapat mengerjakannya dengan baik dan tenang. Dan setelah ujian, saya pun berharap untuk mendapatkan nilai yang bagus. Setelah beberapa minggu, nilai pun diberikan ke seluruh murid. Tidak disangka, pada akhirnya saya pun mendapatkan nilai yang sangat memuaskan diri saya. Dari peristiwa ini, kita dapat belajar bahwa pada saat kita belajar dengan tekun dan giat, kita dapat menggapai cita-cita dan mimpi kita. Tidak perlu terlalu memikirkan kegagalan dalam menggapai cita-cita, karena pada saat kita bekerja keras dan belajar dengan sangat serius, hasil kerja keras kita tidak akan mengkhianati hasil akhir. Jujur dengan diri sendiri juga merupakan salah satu kunci terpenting pada saat kita ingin menggapai cita-cita kita. Saya yakin kalian akan bertanya-tanya dengan saya maksud dari jujur dengan diri sendiri ini. Jujur dengan diri sendiri adalah pada saat kita tidak membohongi diri kita sendiri. Contohnya, pada saat kalian memiliki ujian yang akan datang, kalian tentu saja akan belajar supaya kalian tidak mendapatkan nilai yang buruk. Pada saat kalian belajar, kalian tidak boleh belajar dengan setengah hati, melainkan harus belajar dengan sepenuh hati, hingga kalian benar-benar mengerti dengan apa yang kalian pelajarin. Jika masih belum mengerti, jangan berhenti belajar dan merasa sudah mengerti.
Jika kalian belum mengerti dan menyudahinya, kalian sama saja membohongi diri kalian. Tetapi jika kalian benar-benar menguasai pelajarannya dan menyudahi kegiatan belajar tersebut, artinya kalian telah jujur dengan diri kalian sendiri. Kejujuran terhadap diri sendiri sangatlah penting karena hal ini tidak akan merugikan diri kalian sendiri. Ketika kita tidak jujur dengan diri kita sendiri, hal tersebut akan sangat merugikan diri kita sendiri karena kita tidak dapat serius untuk menggapai cita-cita kita itu. Saya masih ingat pada saat saya di kelas 9, saya ada ujian sejarah yang akan datang. Semalam sebelum hari ujian itu, saya pun belajar. Tetapi berbeda dengan ujian matematika tadi, kali ini saya belajar dengan tidak sangat serius. Saya belajar tidak dengan sepenuh hati. Dan hal inilah yang membuat saya menjadi malas. Seiring berjalannya waktu, saya pun semakin malas untuk belajar sehingga saya hanya membaca pelajaran saya dengan sekilas. Saya hanya menganggukkan kepala saya dan merasa bahwa diri saya sudah mengerti, meskipun sebenarnya saya sama sekali belum mengerti. Dan karena hal inilah, saya pun memutuskan untuk berhenti belajar dan memutuskan untuk tidur. Keesokan harinya, pada saat soal ujian diberikan, saya pun putus asa terlebih dahulu. Pada saat saya membaca soal, saya sadar bahwa banyak sekali pertanyaan yang tidak dapat saya jawab. Saat itu pun saya menyesal karena saya telah membohongi diri saya sendiri. Jika semalam sebelum hari ujian itu saya jujur dengan diri saya sendiri, saya pasti akan belajar dengan giat hingga saya benar-benar mengerti. Tetapi harus bagaimana lagi? Saya tidak bisa memutar waktu itu lagi. Yang dapat saya lakukan hanyalah mengerjakan soal ujian tersebut sebisa saya dan mempelajari kesalahan saya. Dari sini kita dapat belajar bahwa pada saat kita tidak jujur dengan diri kita sendiri, akan ada konsekuensi yang akan ditemui. Tidak hanya itu, hal tersebut akan merugikan diri kita sendiri. Jika kita masih merasa bahwa kita masih belum menguasai suatu hal, alangkah lebih baik jika kita dapat terus-menerus berjuang hingga dapat menguasai tersebut daripada bermalas-malasan dan berpikir bahwa kita sudah benar-benar menguasainya ketika kenyataan kita tidak mengerti sama sekali. Lebih baik sengsara untuk mendapatkan hasil yang bagus daripada membohongi diri kita sendiri. Seperti pepatah mengatakan, berkira-kira dahulu, berenang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Terakhir adalah memiliki antusias dalam menggapai cita-cita. Sangat penting untuk kita memiliki antusias dalam menggapai cita-cita dan mimpi kita, dan ini dikarenakan hal tersebut dapat membantu kita untuk lebih serius dalam menggapai cita-cita dan mimpi kita. Kita dapat lebih termotivasi pada saat kita memiliki antusias dalam menggapai cita-cita. Dulu pada saat saya akan naik ke kelas 7, saya sangat ingin masuk ke sekolah Pelita Harapan, karena kakak laki-laki saya diterima di sekolah tersebut. Saya pun berpikir, jika ia bisa diterima di sekolah tersebut, saya juga harus bisa diterima di sekolah tersebut. Beberapa minggu sebelum saya diberikan tes untuk melamar ke sekolah tersebut, saya sangat tidak sabar dan selalu menyempatkan diri saya untuk belajar meskipun saya tidak tahu soal apa saja yang akan diberikan. Dan pada saat saya mengerjakan tes tersebut, saya mengerjakannya dengan sangat-sangat serius agar saya dapat diterima di sekolah tersebut. Beberapa hari setelah tes, saya pun mendapatkan kabar bahwa saya diterima di sekolah tersebut. Dari sini kita dapat belajar bahwa jika kita memiliki antusias untuk menggapai cita-cita, akan ada motivasi dan keseriusan dalam diri kita untuk menggapai cita-cita. Dengan adanya keseriusan dan motivasi tersebut, kita pun juga akan lebih giat dan rela sengsara dalam menggapai cita-cita dan mimpi kita. Tidak gampang untuk menggapai cita-cita dan mimpi kita. Akan tetapi, jika kita memiliki antusias dalam menggapai cita-cita dan mimpi kita, akan ada sebuah motivasi dan keseriusan dalam diri kita untuk mengejar hal tersebut. Tidak hanya itu, jika kita benar-benar belajar dengan sangat rajin dan tekun, akan semakin mudah bagi kita untuk menggapai cita-cita kita, karena hal tersebut akan membuahkan hasil yang tidak akan mengecewakan diri kita sendiri. Dan jika kita tambahkan dengan kejujuran terhadap diri kita sendiri, kita akan berbahagia dengan pencapaian cita-cita kita, karena kita telah melewati masa-masa sulit tersebut. Demikian yang hanya bisa saya sampaikan. Atas segala perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.